Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Channel. Hari ini alhamdulillah setelah sekian hari saya berada di bumi Mataram, Yogyakarta, di Ningrat, baru bisa menemui Ketua Umum Musyawarah Agung Senapati Nusantara, Gus Nurjianto, atau yang akrab disapa Gus Poleng ya. Sedikit bisa diceritakan Gus, awal mula adanya perkumpulan atau organisasi pakerisan yang disebut Senapati. Ya, jadi begini ya. Kalau menurut ini runutannya ya, dari awal mulanya terjadinya atau terciptanya dan tercetusnya Senapati Nusantara itu sendiri sebetulnya dari kegelisahan masyarakat Nusanaji, masyarakat keris Nusantara ini. Dan pada waktu itu setelah keris ditetapkan oleh UNESCO tahun 2006, peningkatan daya tarik peminat keris ini masih belum signifikan, masih pelan gitu. Akhirnya di situ kita berinisiatif untuk membuat sebuah organisasi nasional yang betul-betul didasari dari sebuah semangat kebersamaan dari akar rumput yang di situ bisa memberikan jembatan antar lembaga terkait. Nah, disitulah ada sekitar 42 paguyuban di Indonesia ini, dari Nusantara, ada dari Sumatera, Sulawesi, Bali dan lain sebagainya. Di situ akhirnya telah bersepakat mendeklarasikan diri. Di situ membentuk sebuah organisasi nasional untuk mendorong bagaimana organisasi ini bisa memberikan satu jembatan atau keinginan dari teman-teman grassroots ini biar bisa menghubungkan dengan pemerintahan pada khususnya. Akhirnya disitulah tepatnya di Ponorogo, Jawa Timur. Di situ 42 paguyuban mendeklarasikan membuat sebuah organisasi nasional yang namanya Senapati Nusantara. Nah, Senapati Nusantara ini teman-teman kan juga kadang-kadang nggak ngerti apa sih Senapati Nusantara. Kadang-kadang namanya Senopati Nusantara kan begitu loh. Ya, arti dan maknanya sama, Senopati Nusantara. Tapi karena di sini kita membawa sebuah semangat. Awalnya itu semangat seorang Senopati Ingalugo, semangat seorang panglima perang. Bagaimana kita itu membangun sebuah sebuah heroisme atau semangat untuk mewujudkan sebuah keinginan atau cita-cita bersama, yaitu adalah lestarinya Tosan Aji Nusantara. Subhanallah. Jadi itu tahun berapa? Tahun 2016. 2016, berarti beberapa tahun setelah keris diakui atau ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-benda ya. Saya khusus kepada acara yang digelar pada saat ini, yaitu Musyawarah Agung Senapati Nusantara, yang di situ ada pameran, kemudian ada bursa, dan kalau boleh ada bocoran sedikit, kemarin ada kongres. Apa isi kongres itu? Isi kongres itu adalah satu pemilihan sekjen. Pemilihan sekjen. Sebetulnya pemilihan sekjen dan kepengurusan keseluruhan lah. Gitu ya. Kita per 4 tahun sebetulnya. Cuman karena pandemi kemarin, kita molor 1 tahun. Kita molor 1 tahun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan waktu itu untuk berkumpul. Ya kita harus bagaimana kita berpikir, ya udah kongresnya ditunda dulu, tapi bagaimana kita bisa membantu rakyat keris dulu, masyarakat keris dulu, ya kan? Antar teman itu gotong royong untuk bisa bertahan dalam kondisi pandemi. Di kongres tahun ini yang diundur 1 tahun ya, berarti siapa yang terpilih sebagai sekjen? Sekjen terpilih untuk sekarang masih tetap jadi Bapak Sekjen Hasto Kristianto. Pak Hasto Kristianto. Wakilnya saya. Jadi di atasnya Pak
Hasto, terus jenengan ya, Ya. Gus Poleng sebagai Wasekjen. Ya. Tetapi di dalam acara ini sebagai ketua umum ya, ketua Ya. umum dalam pelaksanaan musyawarah Agung Senapati Nusantara yang kedua. Kalau yang dipamerkan ini belum saya publish ya. Yang dipamerkan itu terdiri dari pusaka apa saja, Gus? Macam-macam. Jadi pusaka yang dipamerkan itu kita mengambil satu tema di situ, keris Nusantara untuk Indonesia bangkit. Keris Nusantara untuk Indonesia bangkit ya. Maka tema yang kita buat itu bagaimana keris-keris terbaik di Nusantara ini, keris-keris bertuah di Nusantara ini, keris-keris yang memiliki nilai-nilai luhur di Nusantara ini kita kumpulkan di Jogja. Di buminya Senapati ing Alaga. Iya, di buminya Senapati ing Alaga itu tadi. Gitu. Jadi kita kumpulkan di situ semua. Bagaimana kita membuat satu pagelaran, satu pagelaran di situ dengan tema keris Nusantara untuk Indonesia bangkit, yang artinya di situ bagaimana setelah terporak-porandakan kita dengan pandemi yang kemarin, kita mampu juga mensugesti ya kan, diri kita, mensugesti masyarakat keris khususnya dan masyarakat umum pada umumnya untuk betul-betul bisa bangkit dari sisi ekonomi, dari sisi psikologi dan lain sebagainya. Di situ nilai-nilai yang tersirat di dalam pameran ini. Jadi sekitar 77 keris Nusantara yang itu dipamerkan, dan itu keris-keris yang terbaik. Kalau masa pembuatan dari keris yang masih tahun lama atau yang sudah, atau mungkin dari tahun paling lama sampai tahun terakhir Pak, paling baru gitu pembuatannya. Ya, kembali lagi kalau berbicara masalah tahun lama kita pakai konsep Nusantara tadi ya. Jadi mulai tahun awal berdirinya Nusantara dengan situs-situs yang ada itu sampai Kamardikan sekarang. Artinya sampai era sekarang ini. Era Empu Kamardikan lah gitu ya. Kalau saya bikin konsep seperti ini sebetulnya. Kalau Kamardikan itu, misalkan kalau Kamardikan ya, itu kan setelah merdeka. Iya. Saya bikin konsep ini, saya kasih patokan. Kalau setelah merdeka 100 tahun lagi sudah setelah merdeka juga. Bagaimana mengidentifikasi keris Iya, itu? betul. Kan gitu. Itu harus jelas juga kan. Kalau bilang yang sampai era Jokowi ini, kita sebut di era presiden aja. Ada era Soekarno, ada era Soeharto, ada era Habibie, ada era Megawati, ada era Gus Dur, ada era SBY sampai sekarang era Pak Jokowi. Jadilah priorisasi yang mudah dicerna dan perkembangannya mudah dipahami. Terakhir Gus Poleng, harapan panjenengan berikut juga Senapati Nusantara untuk perkembangan ke depan dunia pakarisan. Iya. Kalau berbicara sebuah harapan, pastinya kita punya harapan bersama ya. Tidak sekedar cuma saya, tapi bagaimana harapan bersama masyarakat pecinta budaya, pecinta keris, pecinta nilai-nilai tradisi di Nusantara ini, bagaimana budaya-budaya kita khususnya di keris ini bisa berkembang luas, bisa berkembang betul-betul seperti awal mula dahulu, kejayaan Nusantara dulu, di mana itu perlu sebuah perjuangan yang sangat panjang. Bagaimana kita di situ membumikan keris atau membumikan budaya di Nusantara ini, perlu ada sebuah sentuhan-sentuhan, di mana salah satunya adalah pameran, edukasi, seminar, apapun lah atau yang dilakukan itu kami sangat mendorong, dan kami sangat betul-betul memberikan sebuah apresiasi kepada teman-teman yang telah berkiprah di dalam pelestarian tosan aji atau budaya di Nusantara. Dan siapapun dia, ketika mereka yang benar-benar bisa melestarikan, nguri-nguri budaya dan lain sebagainya, pastinya akan kita dukung. Seperti itu. Terima kasih Gus Poleng atas waktunya. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan saya bisa ngobrol lagi ke jenengan. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan Aras 9 Channel, dan satu cita-cita besar mulia untuk kebangkitan Indonesia melalui dunia budaya, khususnya pusaka atau tosan aji. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.